Ibu yang saya hormati, untuk perkuliahan mata kuliah teori analisa laporan keuangan dan lembaga keuangan, saya akan fokus langsung ke teori-teori analisa atau metode-metode analisa keuangannya. Untuk teoritis tentang lembaga keuangan, nanti saya share materinya di Google Classroom untuk Bapak baca aja secara teoritis ya. Apa itu lembaga keuangan, baik bank maupun bank-bank yang nantinya juga akan menjadi pengetahuan bagi Bapak Ibu sekalian yang bisa nanti melandasi atau menambah keanekaragaman keilmuan Bapak Ibu mengenai perkembangan lembaga keuangan dan untuk dasar menganalisa laporan keuangan. Untuk materi hari ini kita akan bahas tentang analisa vertikal, analisa laporan keuangan, baik vertikal maupun horizontal. Kemudian juga kita akan bahas analisis common size, kemudian default, kemudian yang terakhir adalah analisa rasio ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa analisis laporan keuangan ini sebagai diperlukan dalam rangka untuk mempelajari, untuk membaca sebuah laporan keuangan, kemudian juga untuk menganalisis laporan keuangan sebagai dasar untuk nanti mengambil keputusan, baik itu keputusan strategis ke depan maupun keputusan evaluasi tentang kinerja yang telah dicapai, baik bagi perusahaan. Nah, di sini berarti kita lebih orientednya ke company profit oriented ya. Jadi ke perusahaan atau ke company atau institusi yang sebagian besar pokok tugas usahanya adalah mencari laba. Jadi kita akan berbagi tentang laporan-laporan keuangan perusahaan yang profit oriented ya. Pasti semakin besar perusahaan, semakin diperlukan pemahaman terhadap laporan keuangan yang nantinya juga akan menjadikan dasar untuk menganalisis untuk berbagai kepentingan-kepentingan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen ya, khususnya oleh top manajemen dalam rangka menentukan langkah-langkah strategis dalam memenangi persaingan. Oke, Bapak screen share-nya saya share. Ini yaitu analisis perbandingan laporan keuangan. Nah, di sini saya anggap Anda semuanya sudah tahu bagaimana bentuk sebuah laporan keuangan yang nantinya akan menjadi dasar pengambilan atau yang akan menjadi dasar pengambilan sumber-sumber data yang akan dilakukan dalam menganalisis ya. Adapun tujuan analisisnya itu tergantung dari sifat kebutuhannya itu sendiri ya. Banyak tujuan dan banyak juga caranya. Nah, nanti penentuan metode dalam menganalisis laporan keuangan ini akan sangat tergantung terhadap konteks pencapaian tujuan apa yang ingin dicapai gitu ya. Nah, di sini analisa perbandingan laporan keuangan, tujuan analisisnya adalah mengetahui perkembangan keuangan perusahaan dari year ke year ya, dari tahun ke tahun. Kemudian di sini prosedur analisanya. Nah, ini prosedur itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan kepada para analis dalam rangka menganalisa laporan keuangan. Satu adalah benar-benar memahami laporan keuangan yang akan dijadikan dasar analisis. Artinya Bapak Ibu harus memahami konteks laporan keuangan itu sendiri, terutama mengenai gambaran apa saja yang dicapai dalam atau apa saja yang informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Kemudian dapat menggambarkan aktivitas perusahaan dalam laporan keuangan tersebut. Nah, Bapak Ibu ya ingat bahwa keakuratan dalam pengambilan keputusan analis itu tergantung juga pemahaman dari analis tentang konteks bisnis, aktivitas bisnis dari perusahaan yang akan dianalisisnya. Jadi Bapak Ibu harus memahami kalau perusahaan X ini bergerak dalam bidang apa, kemudian posisi pasnya seperti apa, kemudian pelanggan utamanya siapa,
produk utamanya apa, kemudian supplier utamanya siapa, sehingga wilayahnya sampai sejauh mana. Nah, hal-hal itulah yang akan juga menentukan dari hasil analisis itu sendiri, ya. Karena kalau misalkan analis tidak mengetahui aktivitas dari perusahaan tersebut, ya otomatis hasil analisisnya akan sangat tidak berguna bagi perusahaan itu sendiri. Kemudian mempunyai kemampuan dan kebijakan dalam mengambil kesimpulan. Nah, di sini saya tekankan bahwa dalam hal menjelaskan atau menggunakan metode, saya yakin Bapak Ibu paling pintar lah untuk bisa menghitung, ya, apalagi menghitung keuangan, gitu ya. Nah, cuma yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu adalah interpretasi dari hasil data-data yang akan dihasilkan. Contoh misalkan bahwa likuiditas perusahaan itu adalah 4 kali. Nah, 4 itu apa artinya? Lalu konsekuensi apa terhadap perusahaan? Lalu kemudian harus seperti apa nanti pada perusahaan? Ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami, ya, dalam konteks interpretasi dari sebuah laporan atau hasil analisanya. Kemudian yang keempat adalah mempunyai kebijakan dan kemampuan. Yang ketiga, mempunyai kebijakan pengambilan keputusan tadi, bahwa analisis ini diperlukan atau ditujukan untuk para top manajemen. Para top manajemen itu adalah untuk apa? Untuk kewenangannya mengambil decision making atau pengambilan keputusan. Sehingga nanti dasar pengambilan keputusan itu akan sangat juga berbobot dengan data-data yang Bapak Ibu sajikan dalam hasil analisisnya. Yang keempat, memperhatikan perubahan-perubahan kondisi perusahaan. Nah, untuk bisa memahami perubahan kondisi perusahaan, itu juga sangat tergantung dari pemahaman Ibu terhadap aktivitas perusahaan. Baik itu perubahan lingkungan dalam kondisi mikro atau perubahan lingkungan perusahaan dalam kondisi makro. Seperti misalkan ketika kemarin dan sekarang kejadian tentang pandemi COVID-19. Nah, itu apa sih dampaknya terhadap perusahaan secara eksternal? Lalu secara internalnya bagaimana dampak itu memberikan efek terhadap perusahaan? Nah, pengetahuan itu sangat diperlukan oleh seorang analis. Karena nanti analis juga harus bisa mengetahui kondisi-kondisi makro-mikronya dari sebuah perusahaan itu sendiri. Sehingga nanti hasil analisanya dalam interpretasinya akan lebih menjelaskan secara detail tentang angka-angka atau hasil-hasil analisisnya yang nanti akan dibutuhkan oleh para top manajemen itu sendiri. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu kalau lihat pernah ya kan Bapak Ibu lihat komentator olahraga, gitu kan, komentator sepak bola, dia jago banget gitu kan, menganalisa setiap pertandingan pemain, padahal belum tentu dia jago bolanya kan gitu ya. Nah, itu juga didapat dari hasil eksplornya, hasil dia menggali tim yang akan dia komentarinya, gitu kan. Jadi kalau misalkan Pak Randy jadi komentator Persib dengan siapa kemarin itu ya, nah walaupun seri atau gimana, nah pasti gali dulu. Kalau soal Persib pasti tahu lah, sampai juga anak gawang juga tahu kan gitu ya siapa pesannya. Tapi kan tim yang lainnya belum tentu tahu. Nah pasti di awalnya digali dulu siapa. Yang paling utama ya pasti kan para pemain, kemudian kan pelatih. Nah sama ketika Bapak Ibu juga menganalisis tentang kondisi aktivitas perubahan dalam perusahaan. Jadi apa ini perusahaan apa, produknya apa, suppliernya siapa, sebagian besar bagaimana, bagaimana perubahan mikro makronya yang terjadi kemarin ketika COVID-19 terhadap perusahaan. Nah itu harus bisa Bapak Ibu pahami, ya, karena dengan memahami itu nanti juga akan mempermudah dalam hal melakukan analisanya, ya. Makanya selalu kenapa komentator ini jago banget ya. Iya, segala tahu ya pasti dia eksplor dulu gitu ya. Nah, sama juga Bapak Ibu ketika menganalisis ini ya. Nah, itu jadi hal-hal yang harus Bapak perhatikan dalam rangka menganalisa sebuah laporan keuangan.
Kemudian metode dan teknik analisisnya. Sebenarnya banyak metode analisisnya, kita bahas dulu satu-satu. Adalah pertama metode analisis horizontal. Jadi metode horizontal ini adalah mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode, sehingga nanti bisa diketahui perkembangan perusahaan. Nah, jadi nanti analisis horizontal ini akan bisa melihat perkembangan dinamis dari perusahaan tersebut dengan melihat beberapa laporan keuangan beberapa tahun. Ya. Misalkan dari mulai tahun kemarin nih 2016 sampai 2009 seperti apa, loh sekarang tahun 2022 2021 kok menurun, ada apa? Nah, itu nanti diperbandingkan sehingga nanti akan bisa dilihat bagaimana perkembangan dinamis dari sebuah perusahaan itu sendiri. Berikutnya adalah metode vertikal. Metode vertikal ini adalah memperbandingkan laporan keuangan hanya dalam satu periode saja, ya, sehingga hanya dapat diketahui kondisi perusahaan dalam periode yang bersangkutan saja. Nah, ini analisis statistis, tapi sifatnya adalah memperbandingkan setiap komponen laporan keuangan, baik yang ada di laporan laba, neraca, atau posisi keuangan, atau perubahan ekuitas, yang nantinya juga akan melihat bagaimana hasil-hasil yang didapat dalam satu periode tersebut. Ya, ini sifatnya adalah vertikal. Teknik analisis. Nah, teknik analisisnya adalah dalam hal vertikal dan horizontal. Di sini ada analisis perbandingan keuangan yang teknik memberikan dua laporan keuangan atau lebih, di mana data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah, kenaikan penurunan dalam rupiah, kenaikan atau penurunan dalam persentase, kemudian perbandingan yang dinyatakan dengan rasio. Ya. Nanti persentase dari total juga, kemudian tren dan tendensi posisi dan kemajuan keuangan yang dinyatakan dalam persentase, kemudian laporan dengan persentase per komponen atau common size statement. Nanti juga ada beberapa teknik analisis dalam metode horizontal dan vertikal ini. Ya. Nah, kemudian ada analisa sumber dan penggunaan dana dalam artian kas, kemudian analisa sumber dan penggunaan dana dalam artian modal kerja, kemudian ada analisa rasio, analisa break even point, kemudian juga ada analisa laba kotor. Nah, itu sebagian mengenai beberapa teknik analisis yang nanti akan dipakai dalam menganalisis sebuah laporan keuangan. Ini tidak mesti harus dipakai semua, ya, tetapi bagaimana tujuannya dulu, tujuan analisisnya untuk apa, ke arah mana, nanti dipilih mana yang paling efektif, mana yang paling sesuai metode tersebut dalam menghasilkan sebuah data yang dibutuhkan dalam tujuan analisisnya. Nah, berikutnya di sini analisa perbandingan laporan keuangan. Dengan perbandingan ALK diperoleh data perkembangan perusahaan yang mungkin disebabkan satu adalah laba atau rugi operasional atau esensial, diperolehnya aktiva baru atau perubahan bentuk aktiva, timbulnya atau lunasnya hutang, kemudian adanya penambahan atau pengelolaan modal. Jadi ketika Bapak Ibu menganalisis laporan keuangan, nanti juga melihat nih data-data ini apa saja yang terjadi dalam sebuah perusahaan dalam satu periodenya dibandingkan dengan periode yang lain, apa yang terjadi perubahannya, apa saja perubahannya itu, ya, dampaknya apa terhadap strategi perusahaan, lalu posisi perusahaan seperti apa dalam kondisi sekarang atau dalam kondisi terkininya dibandingkan dengan para pesaingnya itu sendiri. Ya. Nah, ini contohnya bagaimana memperbandingkan. Nah, di sini ada pos neraca, di mana ada sebagian aset, aktiva, ya, aset. Di sana adalah kas, barang dagang, piutang, tanah, bangunan, dan aset tetap lainnya. Di mana di sini datanya 2006 dan 2007. Nah, kita lihat ini ada data naik turunnya berdasarkan data absolut nominal atau persentase, kemudian rasio, kemudian persen dari total
ratio itu sendiri ya. Coba melihat dari poin kolom A, B, C. A, B adalah data sumbernya. Kemudian kita menganalisa vertikal ya untuk mengisi poin C, D, E, F, dan G ya. Untuk C, poin kas kita lihat apa yang terjadi, naik atau turun, ada perubahan atau tidak. Pertanyaan pertama adalah gini, untuk melihat satu komponen saja, sepertinya kas, kita lihat untuk poin C-nya atau kolom C-nya. Apa yang terjadi dalam kas untuk poin C atau untuk kolom C? Apa Bapak Ibu melihat? Coba kalau lihat data nih antara data kolom A dan kolom B. Naik. Naik. Apa? Naik, Pak. Nah, satu ada perubahan, di mana perubahan itu adalah naik, kan gitu ya? Nah, berapa kenaikannya? Berapa data absolut di C di kolom C-nya? 8.000. 8.000. Kemudian di kolom D-nya persentase berarti 50%. 50%. 100. 100%, 50, 100. Pak. 50. 100, Pak. 100. Nah, 100. 100. Coba 100%, saya, Pak. ya, coba saya 100%. edikan dulu ya ke Excel deh. Coba kita lihat supaya Bapak Ibu nanti bisa lihat bagaimana pola perhitungannya ya. Bentar. Dalam Excel-nya. Oke, kita lihat. Udah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya Excelnya? Oke, kembali lagi. Jadi pertama fokusnya adalah Bapak Ibu lihat data sumbernya. Data sumbernya adalah kolom A dan kolom B. Kita berbicara di sini adalah poin ini ya, bahwa pos neraca ini ya. Jadi kan kalau berbicara pos neraca, Bapak Ibu harus sudah menggambarkan, oh neraca ini, berarti kan neraca itu adalah gambaran tentang asetnya, kan gitu ya. Aset dan sumber-sumber asetnya, kan gitu ya. Nah jadi jangan sampai gini, tahu neraca, oh ya data neraca, apa neraca itu? Gitu. Oh saya nggak tahu neraca. Nah jangan sampai itu. Jadi harus tahu dulu bahwa neraca itu atau laporan posisi keuangan itu adalah data keuangan yang menampilkan tentang jumlah aset perusahaan dan sumber-sumbernya sejumlah aset perusahaan dan sumber-sumbernya. Artinya aset perusahaannya berapa, sumbernya dari mana saja, lalu jenis asetnya apa saja, ya. Itulah neraca. Nah, kita lihat poin 1 kas atau akun kas. Ada perubahan. Perubahannya apa? Berapa? Berarti kan ada kenaikan. Jadi di sini ada datanya. Berapa yang di KC tadi? 8.000. 8.000 ya. Kemudian perubahan dalam persentasenya 100%. 100. Berarti dari mana? Dari mana coba menghitungnya? Dari Itu, Pak. Ayo. dari jumlah 2006. kenaikan. Jumlah kenaikan kas, Pak. Jumlah kenaikan kas.
jumlah kenaikannya Persentase. atau nilai perubahannya dibandingkan Nilai dengan perubahan nilai awal dikalikan dengan 100%. 100%. Jadi kan 8.000 dibagi 8.000 dikali 100%. Ya. Oke, untuk rasionya gimana? Rasio. Jadi kan rasionya adalah karena kenaikan 100%, maka 2:1. Jadi rasionya 2 kali lipat dari data sebelumnya. Jadi rasionya 2 kali kan gitu ya. Berarti kan perubahannya kan 100%, berarti 2 kalinya kan gitu ya. 2:1 kan gitu ya. Jadi 2 kalinya. Nah, sekarang saya mau lihat sekarang adalah bagaimana dengan F? Bagaimana menghitung F? Kolom F. Ini adalah persen dari total. Ya. Persen dari total itu adalah komponen dari secara keseluruhan. Berarti untuk kas ini adalah 2006 itu adalah menghitungnya adalah 8.000 dibagi dengan jumlah aktiva 233.000 dikalikan 100%. Kita lihat berapa datanya di sini. 3,43%. Jadi kasnya itu ya adalah dari persen dari total 2006 ya. Kita lihatnya berarti kan ini 2006 berarti khusus kolom A doang. Di mana memperbandingkan adalah ini ya, nilai kas dibandingkan dengan nilai aktiva, jumlah aktiva dikalikan dengan 100%. Karena permintaannya adalah persen dari total. Sedangkan yang 2007 atau kolom G ya sama. Berarti yang 16.000 dibagi dengan 266 kali 100%. Nah, datanya udah ketahuan nih, kas seperti ini. Nah, saya pengen tahu adalah bagaimana Bapak Ibu membaca hasil data ini. Ayo, siapa yang mau nyoba membaca hasil data ini? Hasil perbandingan ini. Gimana membacanya? Sehingga nanti stakeholder itu yang memerlukan data itu memahami, oh seperti ini. Coba, siapa yang berani? Ibu Suci mau nyoba? Belum tahu, Pak. Atau Ibu Cici? Atau Sinta mau nyoba? Raise hand terus, Sinta dari tadi ada apa? Oke, ada yang mau nyoba? Yuli mungkin? Sevi? Atau Pak Randy? Enggak, Pak. Ya, Pak Bu Yuni mau nyoba? Ejat? Simak saja. Tina? Nah, ini yang paling penting. Saya rasa kalau menghitung Bapak Ibu lah bisa lah hitung ya. Jago-jago ngitung mah ya. Yang paling penting adalah dari seorang analisis atau seorang analis adalah dia bisa menginterpretasikan data-data yang dihasilkan dari sebuah analisanya. Contoh untuk poin C bahwa ketika dibandingkan kas di antara 2006 dan 2007, maka pada tahun 2007 ada kenaikan kas sebesar 8.000. Di mana kenaikan itu jumlahnya hampir 100% dari data 2006. Kan gitu ya. Rasionya menjadi 2:1 atau 2 kan gitu ya. Sedangkan kas ini pada tahun 2006 itu besarnya adalah 3,43% dari total aset atau total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan pada tahun 2006. Atau dibalik adalah bahwa 3,43% aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut adalah 3,43%-nya adalah berupa kas. Nah, gitu kan? Ya. Jadi bisa ya menghitungnya dan menginterpretasikannya. Oke.
Coba siapa yang mau nyoba barang dagang tuh datanya gimana? Yo. Berapa ini datanya? Ya. Berarti kan kalau yang barang dagang berapa datanya ini? Yang kolom C? Min 10.000. Nah, minus berarti ya 10.000 kan gitu ya. Kemudian apa lagi? Berarti di sini berapa persentasenya? Berarti kan kalau minus berarti kan terjadi penurunan kan gitu ya. Nah, berapa persentase penurunannya? 25%. 25% ya. Ya, Berarti kan di sini adalah 10.000 dibagi berapa? 40 ya. 40.000. Sekali 10.000. 100%. Tadi ini dipersenkan. Ya. Jadi 25. Jadi membacanya adalah bahwa barang dagang pada 2007 terjadi penurunan dibandingkan data 2006, di mana penurunannya sebesar 10.000 dan penurunannya adalah kalau dipresentasikan itu menurun sebanyak 25%. Perbandingannya 4:4, jadi 4:3 ya. Iya. Jadi kan perbandingannya adalah 4:3. Jadi 4 Maret atau. Jadi 4:3 itu adalah ya sekitar 1 banding berapa ya? 1 lebih lah ini ya. Sekitar 1 lah, 1 lebih, 1 sekian. Ya. 1 ya sekitar 1,25 ya. 1/4 ya. Jadi ini dibandingkan dengan jadi Januari ya. Satu banding 3 ya, 1/3 ya. Iya. Untuk yang F berapa? Berapa yang F? Berarti 40.000 dibagi 233.000 dikali 100% ya. Berapa tuh? 17,16. 17,6. Ya, oh ini ada. Jadi ya 17,17% ya, atau dibulatkan ke atas ya. Kalau piutang berapa tuh piutang? Yang barang dagang 2007, tadi kan ini dibagikan dengan 11,2 ya, pakai koma lah. 27,28. Oke, sekitar 11 sekian lah. Oke, paham ya Bapak Ibu? Bisa? Ya, saya rasa kalau ngitungnya, saya yakin Bapak Ibu bisa ngitungnya mah. Cuma yang saya ingin tekankan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu juga harus paham akan arti atau investasi dari data-data yang dihasilkan dari analisis ini. Ya, itu yang mesti harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian ya.
Kalau ngitung kan mudah, tinggal tambah bagikan berapa kali 100% sekian. Ya. Cuma yang harus diperhatikan adalah tadi interpretasinya ya. Nah ini salah satu contoh bagaimana kita membuat sebuah analisis vertikal, analisis horizontal dengan dua data yaitu tahun 2006 dan 2007 di angka-angka yang ada di laporan keuangan berupa neraca, di mana di sini adalah komponen-komponen aset ya. Oke, berikutnya lagi kita coba. Nah ini. Nah ini tahun pembanding. Membandingkan dengan tahun awal. Nah di sini ada 3 data tahun 2006, 2007, 2005 dan 2006 dan 2007. Nah di sini memperbandingkan adalah tujuannya adalah untuk melihat perkembangan data yang terjadi pada 2006 dan 2007 dengan memakai data pembanding, gitu ya. Dengan mengapa data pembanding adalah data tahun 2005. Jadi data pembandingnya ada tahun 2005. Ya, jadi sebagai data pembandingnya. Jadi dianggap 2005 adalah 100% pencapaiannya. Nah, sekarang adalah akan dibandingkan adalah tahun 2006 dan 2007. Di mana menggunakan data pembandingnya adalah data 2005. Jadi kalau misalkan lihat kas, lihat 2005 dan 2006. Ya. Berarti terjadi penurunan ya. Iya. Nah, penurunannya berapa persen, berapa rupiah? 5.000. Lalu persentase penurunannya adalah berapa? Penurunannya 10.000, Pak. 10.000. Iya. Ya, penurun 10.000 masa? 2006 25.000. dengan 2006. 2006 dan 2005, awas hati-hati yang ketukar datanya. Mana 2005 sama 2006 sama 2007? 2005 25.000. 2006 15.000. Jadi penurunannya 10.000. 10.000. Persentasenya 1000 dibagi 10.000. 10.000. berapa? 4%. 40%? 40%. 40%. Kita coba dengan yang Excel tadi ya. Coba kita dengan Excel-nya. Nah, ini ya. Jadi penurunan 10.000, persentase penurunannya adalah 40%, ya. Jadi 40%, rasionya adalah 0,4, sedangkan untuk 2007, ya, 5.000. 5.000, berapa persentasenya? Ini kan 5, berarti kan datanya adalah ini, ya. Ini dibagi dengan 25.000 dikali 100%. 20%. Ini 20%. Ini kenaikan, ya. 20% kenaikan. Rasionya adalah berapa? Rasionya itu 0,2. berapa? 25, 5 dan 6 ya. Ya 5 banding 6 ya. Kan 25 dengan 30, ya 5 banding 6. Ya. Nah, itu. Jadi di sini bedanya dengan yang tadi, bedanya dengan data yang tadi. Nah, ini di sini adalah perbandingannya adalah hanya 2 periode dan hanya membandingkan 2007 dan dengan 2006. Sedangkan ini adalah menggunakan lebih dari 2 periode
dan satu periode dijadikan tahun dasar atau sebagai dasar pembanding, ya. Nah, nanti dari sini, nah cuma ini harus hati-hati adalah Bapak Ibu harus hati-hati menentukan tahun pembandingnya. Nah, bagaimana menentukan tahun pembandingnya adalah dilihat dari pencapaian dari sebuah perusahaan itu sendiri. Mana sih pencapaian yang paling bagus di tahun tersebut, dalam sebuah perusahaan yang nanti akan menjadi tolak ukur pencapaian selanjutnya. Misalkan nih pencapaian 2015 tuh bagus nih, oke. Dengan adalah misalkan puncak-puncaknya kinerja perusahaan sudah lagi di puncaknya. Nah, nanti dari sana strategi itu yang paling tepat, misalkan dengan kondisi-kondisi yang jelas. Lalu nanti ke tahun-tahun berikutnya bisa dijadikan dasar tuh bahwa 2015 adalah strategi yang paling bagus, lalu dibandingkan dengan sana, lalu bagaimana? Nah, kalau misalkan hasil perbandingannya kan ini 2005, 2006, 2007. Ternyata 2005, 2006, 2007 hasilnya tidak sama kok dengan 2005. Ada apa? Padahal strateginya sama, kan gitu ya. Capitalnya sama, kan gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Mungkin saja perubahannya tidak terjadi di internal, tetapi bisa saja terjadinya adalah di eksternal. Ya, mungkin saja tingkat persaingan semakin tinggi, gitu kan. Kemudian secara makro mungkin perekonomiannya turun, atau justru juga perekonomiannya naik, tetapi ada imbas tertentu mengenai produk-produk perusahaan tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nanti ketercapaian sebuah perusahaan itu di tahun berapa dan bisa menjadi tolak ukur bagi pencapaian-pencapaian yang tahun-tahun berikutnya. Bisa juga tidak hanya pencapaian yang bagus, bisa juga pencapaian yang paling buruk. Nah, kira-kira mana nih? Nah, kemarin misalkan tahun 2020 adalah ketika terjadinya krisis pandemik ya, sehingga beberapa sektor perusahaan mati. Nah, jadikan tolak ukur sejelek-jeleknya perusahaan tahun 2020 misalkan. Nah, itu kenapa? Ada pembandingnya, ada pemicunya tadi COVID-19 kan gitu ya. Nah, jangan sampai ketika nggak ada COVID-19 perusahaan malah lebih buruk dari 2020, berarti kan ada yang salah kan gitu. Nah, bisa saja hal yang terendah sekalipun bisa menjadi tolak ukur untuk mengukur sebuah ketidakberhasilan sebuah perusahaan tersebut ya. Kalau tadi kan tahun baik Anda dijadikan tolak ukur keberhasilan, nah tahun buruk bisa juga dijadikan tolak ukur sebagai keterpurukan sebuah perusahaan dengan kondisi yang mungkin di luar kuasa perusahaan itu sendiri. Ya. Nah, ini untuk pembanding-pembanding seperti ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak Bapak Ibu? Monggo. Pak. Ya. Mohon maaf Pak, itu untuk rasio mohon diulang lagi Pak. Gimana? Untuk perbandingan rasio. Rasionya? Ya. Ya. Rasionya sebenarnya bisa membandingkan antara data tahun awalnya dengan tahun akhirnya. Jadi misalkan untuk rasio 2006 dan 2005 ya bandingkan aja 25 dengan 15. Kalau diperkecil kan ini jadi 5, ini jadi 3, 5 banding 3 kan gitu ya. Kan gitu ya. Jadi kan 5 banding 3 itu berapa ya? Rasionya 5 banding 3, berarti kan ada penurunan. 3 banding 5 ada penurunan ya. Tapi ada kenaikan kayak misalkan barang dagang itu 180, berarti kan kenaikannya berapa persen? Rasionya 20. Ya, itu dibandingkan data terakhirnya antara data 2005 dan 2006. Gitu aja. Jadi berarti bukan dari selisihnya Pak ya? Bukan dari selisihnya. Kalau selisih nanti persentase. Ya. Pak, makasih. Jadi membandingkan rasionya itu membandingkan data banding berapa gitu kan. Kalau kenaikan 2 kali lipat berarti kan 2 banding 1-nya kan gitu ya. Berarti kalau 2 banding 1 berarti kenaikan. Kalau 1 banding 2 berarti kan penurunan. Penurunannya adalah 100% juga, 1 banding 2 kan gitu. Tapi kalau misalnya angkanya tidak pas ya tadi
1, berapa, 1, berapa, yang penting ada dibandingkan data pembanding dengan data yang akan dianalisisnya. Ya. Jadi tidak mesti harus dipersentasekan kalau rasio itu. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Ada lagi? Nah, ini ada juga membandingkan dengan jumlah rata-rata kumulatif. Coba lihat, ini adalah pos-pos dalam laba rugi, ya. Laba rugi ada 3 tahun, ya. Nah, di sini ingin melihat pencapaian sel selama 3 tahun terakhir. Jadi kalau jumlah kumulatif adalah jumlah keseluruhan selama 3 tahun. Jadi berapa nih? Di sini. Dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Jadi kan 7,5 tambah 9 tambah 12. 16,5 jadi 28,5. Jadi 28.500.000, ya. Nah, berarti kan sel selama 3 tahun terakhir itu atau penjualan selama 3 tahun itu mencapai 28.500.000. Sehingga nanti bisa dirata-ratakan. Berarti selama 3 tahun itu pencapaian rata-rata penjualannya berapa? Jadi tinggal 28.500.000 dibagi dengan 3 tahun. Berarti sekitar 9 juta berapa, kan gitu, ya. Kita lihat datanya ke Excel, ya. Coba Bapak Ibu lihat. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi tadi kan kumulatif selama 3 tahun terakhir adalah selnya atau penjualannya 28 juta. Ini ya yang kita lihat supaya kelihatan. Nah, ini, jadi pencapaian jumlah kumulatifnya selama 3 tahun penjualan itu adalah 28.500.000. Sehingga rata-rata per tahun sel yang dihasilkan selama 3 tahun itu adalah 9.500.000. Jadi kan ini 28 juta dibagi dengan 3 tahun. Ya. Ini mudah, ya. Laba bersihnya berapa selama 3 tahun? 2.100.000. Oh, berarti pencapaian laba selama 3 tahun ini rata-ratanya adalah 700.000. Gitu aja, ya. Paham Bapak Ibu? Kalau ini mudah. Jadi kumulatif dan melihat rata-rata per tahunnya dari jumlah data 3 tahun. Ya. Bisakah datanya Pak ditambah lagi, ya Pak? Silahkan. Misalkan Bapak Ibu mau atau perusahaan manajemen pengen melihat rata-rata sel selama 10 tahun. Ya oke, lihat. Selama 10 tahun berapa tuh rata-rata per tahunnya, kan gitu. Oh, sekian, kan? Nah, nanti bisa diukur. Berarti selama 10 tahun pencapaian penjualannya sekian. Berarti kita kalau mau kita naikkan, kita harus di angka keberapa nih naikannya? Kan 3 tahun terakhir ada 9.500.000. Bisa nggak kita naikkan menjadi misalkan 15 juta untuk pencapaian penjualannya? Ya tergantung kemampuannya. Nah, untuk bisa mencapai rata-rata 15 juta, apa saja yang harus didorong? Nah, nanti dilihat juga data-data yang lain. Oh, berarti sektor ini loh yang harus ditingkatkan. Oh, promosi yang harus disuntik insentifnya supaya nanti lebih semangat. Oh, produknya harus misalkan ada desertifikasi atau pemodelan yang baru lagi. Oh, ternyata misalkan produknya harus bisa pembaharuan supaya tadi untuk kalangan tertentu bisa tercapai. Nah, inilah yang nanti juga akan menjadi strategi-strategi perusahaan dalam melakukan pengambilan kebijakan strategisnya, khususnya dalam untuk melakukan strategi penjualan ke depan. Ya. Nah, dengan data-data seperti ini nanti setiap kebijakan, setiap keputusan strategis yang diambil perusahaan, jelas datanya, jelas dasarnya, sehingga tidak melenceng kemana saja, kan gitu ya. Kadang-kala kan kita mau pakai feeling, gitu ya.
Kan biasanya gitu ya kalau usaha jualan pakai feeling kayaknya bagus di sini. Bukan pakai feeling sebenarnya. Orang yang jago feeling juga bukan karena feelingnya dia bagus, tapi karena dia pengalamannya sudah lama dan dia tahu oh berarti rata-rata sekian. Bahkan kalau sudah lama sama sekali, dia bisa sampai memprediksi hal-hal yang sifatnya menurut orang, kata orang misalkan dia wah jago dia feelingnya. Bukan, tapi karena pengalaman dan dia mungkin juga menganalisis ya dari beberapa tahun yang dia sudah lakukan. Jadi misalkan usaha 10 tahun rata-rata ternyata di usaha 10 tahun itu ternyata hasil-hasil yang baik itu ada di bulan-bulan ini. Nah, kenapa di bulan-bulan ini? Oh, ternyata di bulan-bulan ini adalah kondisi di mana ada apa kegiatan, ada kondisi masyarakat, ada kondisi cuaca. Nah, di kondisi cuaca ini yang sangat bagus sehingga dia akan oh ternyata genjot di sini kan gitu ya. Nah, itu jadi kadang-kadang bukan berdasarkan feeling atau misalkan kalau orang penanyaan, neng ngomong usaha apa deh, saya mah kudu video tidak. Jadi ada berdasarkan analisisnya, ya kan? Berdasarkan data yang dia miliki, berdasarkan. Jadi kan sekarang kemampuan perusahaan dalam bersaing itu adalah tergantung dari kemampuan perusahaan dalam mengakses data yang dia punyai. Kemudian kemampuan, nah ketika dia punya data yang bagus, dia bisa memprediksi ke depan apa, ya kan? Lalu dikombinasikan dengan data-data eksternal. Ya, contoh nih, misalkan sekarang 2021, kemarin 2020 terjadi pandemi COVID-19, beberapa usaha hancur, kan gitu ya. 2021 mulai menggeliat. Kira-kira nih sampai akhir tahun apa yang bisa menjadi sebuah gebrakan kan gitu ya, dengan sebuah tadi. Jadi ya bukan karena lihat oh ini apa, tapi lihat datanya. Jadi orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang berhasil itu bukan berdasarkan dia punya pemikiran menerawang ke depan seperti apa, tidak, tetapi dia sudah merencanakan dengan data-data yang dia miliki. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang besar, apa yang akan dilakukan hari ini, misalkan ya 2020 ini atau 2021 ini, tidak dia pikirkan kemarin sore atau seminggu atau setahun kemarin. Kemarin dia pikirkan mungkin 5 tahun ke belakang. Kan gitu ya, meruncut strategi itu. Jadi untuk hari ini dia memikirkan adalah untuk 5 tahun ke depan. Prosesnya itu. Kalau kita kan apa yang akan kita lakukan besok, baru hari ini kita berpikir kan gitu ya. Nah, dalam konsep bisnis perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang sangat berhasil adalah dia bisa memperkirakan kondisi-kondisi ke depan, bahkan jauh ke depan, bahkan sampai 5 sampai 10 tahun ke depan dengan apa? Dengan data-data yang dia punya. Data-data yang ada, gitu kan? Jadi bukan karena dia jago menerawang, bukan, ya, tapi dari data-data yang dia punyai. Nah, itulah seorang analis. Semakin akurat hasil analisisnya, maka semakin besar value seorang analis tersebut kan gitu. Oh, berarti dia satu mahir dalam menggunakan metode, kedua valid dalam mencari datanya. Kan data itu kayak banyak, tapi belum tentu memilah data yang benar yang mana, yang valid itu belum tentu. Ada skill keahlian tertentu kan gitu. Jadi banyak data itu, gitu kan? Tapi mana benar-benar data yang valid, gitu kan? Yang nanti akan kita analisis dan akan menghasilkan data yang keputusan data yang baik, sehingga nanti hasilnya pun akan baik. Semakin semakin hampir mendekati 100% data analisisnya dengan kondisi yang terjadi, maka ya semakin bagus hasil analisisnya, gitu ya. Namun misalkan dalam suka gini ya, beda dengan pertaruhan ya. Kalau misalkan kemarin Piala Eropa, siapa yang menang di arisan uang negaranya, enggak, tapi harus analisis.
yang jelas dalam konsep bisnis ini ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, untuk melihat sebuah fenomena ke depan dalam strategi adalah tidak berdasarkan terawangan, tetapi berdasarkan data-data yang dimiliki, sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang nanti akan sangat membantu dalam penerapan strategi perusahaan. Nah, ini tren ya. Nah, tren penjualan. Ini sama juga kita melihat tren penjualan. Nah, di mana di sini 2003 dijadikan tahun dasar. Ya. Sehingga 2004, 2005, 2006 ini yang kita analisis sampai 2007. Gimana trennya? Apakah naik, apakah turun? Tapi lihat datanya pasti naik terus ya. Nah, ini lihat datanya. Tahun 2003 menjadi tahun dasar. Sehingga akan kelihatan pencapaian yang paling bagus di tahun berapa, kan gitu ya. Pencapaian yang bagusnya. Kalau lihatnya pasti 2007 ya, karena pencapaiannya sangat besar dibandingkan dengan 2000 tahun-tahun yang sebelumnya ya. Nah, ini juga sama melihat tren ya. Berapa persen coba 2004 untuk penjualan? Berapa persen coba? Lebih dari 100 atau kurang dari 100? Kurang. Kurang apa lebih? Melihat data 2003 dan 2004. 2004 ya. Kan tahun dasarnya 2003. 20%, Pak. Hah? 20. Berapa? 20. 60%? 20. 20%? Jadi kalau 20% turun dong. Turun? 20%. Coba ayo dilihat-lihat datanya. Fokus yang kita ngisi yang 2004 dulu coba. Yang 2004 untuk penjualan. 2004 penjualan. Nah, ini S. Coba 2004 penjualan. Berapa persen? 120. 120 persen. Kalau tadi 20% turun dong. Iya. Kan tahun dasarnya adalah 2003. 2003 dianggap 100%. Berarti kalau datanya tahun-tahun 2004, 2005, 2006, 2007 kurang dari data 2003, maka kurang dari 100. Tetapi kalau datanya ternyata lebih dari tahun 2003, maka angkanya atau maka persentasenya lebih dari 100. Jadi yang 2004 adalah 100% untuk penjualan. 120%. Yang 2005 berapa? 124%. Berapa? 124%. 164 atau 34? 54%. 154%. Ya. 2005? Hampir 180-190. 190-an ya, mendekati 200%. Nah, justru di 2007 baru angkanya mencapai 200% lebih ya? Lebih. Nah, 200%. Dengan data ini juga kelihatan kan? Ini kan data awalnya 350. Berarti kan kalau 2 kali lipatnya adalah 750, berarti kan 200%. Nah, sedangkan ini 760, berarti kan 200% lebih kan? Gitu aja. Harus pintar melihat data, nggak mesti harus melihat, oh ini data sekian. Ya. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang tanyakan? Silakan. Bisa nggak lihat data ini? Kayaknya ada beberapa yang masih belum paham. Pak Randy gimana Pak Randy? Walaupun di sekolah ya Pak Randy itu. Coba.
Iksan, ada yang tanyakan Iksan? Aceng ada tanyakan Ceng? Tolong dibawa di kamar. Aduh, tambah untung nggak sampai lurus ya rambutnya, Ceng. Oke, silakan. Nggak masalah, silakan. Kalau misalkan Pak mau bertanya di chat aja, chat aja dulu apa nanti saya ditambah. Neng Yuli mau tanya? Tolong dibawa ke kamar deh kadang tuh. Bahaya. Ini Citra kemana tadi udah masuk nggak ada lagi? Nggak masuk. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak saya lanjutkan nih satu materi lagi. Ada banyak sebenarnya materi. Kalau nggak langsung ya kita tambahkan. Kita 16.37 sampai ini ya. Oke. Panu. Oke, kita ke analisa rasio ya. Nah, ini rasio keuangan. Jadi rasio keuangan ini merupakan suatu ukuran statistik terkait dengan dua angka di laporan laba rugi neraca atau keduanya. Rasio keuangan memungkinkan dilakukannya perbandingan kinerja perusahaan antar waktu ataupun perbandingan kinerja antar perusahaan. Jadi rasio keuangan ini bisa menjadi tolak ukur antara satu perusahaan dari waktu ke waktu atau juga dijadikan tolak ukur antara perbandingan kinerja antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang mungkin sejenis ya. Nah, ini kemudian tidak semua rasio keuangan harus digunakan ketika melakukan analisis. Sama ya tadi, tidak semua analisis metode analisis dipakai dalam menganalisis, tergantung dari kebutuhan serta tujuan analisis itu sendiri. Jadi Bapak Ibu harus menentukan dulu apa tujuan analisisnya, apa yang diminta datanya. Baru Bapak Ibu memilih rasio mana yang dibutuhkan untuk data tersebut. Contoh, ketika pemasok dan kreditur jangka pendek lebih suka konsen terhadap current liquidity. Nah, jadi gini, untuk melihat kalau Bapak Ibu bekerja di lembaga keuangan, khususnya misalkan pembiayaan. Nah, ketika ingin melihat latar belakang nasabahnya, bisa lihat kalau misalkan perusahaannya misalkan simpan pinjam, oke, kita lihat adalah likuiditasnya. Kan gitu ya. Bagaimana current liquidity-nya? Oh, berarti di sini rasio yang digunakan adalah rasio likuiditas. Tapi kalau ingin melihat kemampuan dia menghasilkan laba, maka rasio profitabilitas yang akan bisa digunakan. Nah, itu ya. Jadi cara pemilihannya. Jadi di sini pemasok dan kreditur jangka pendek lebih suka konsen terhadap data-data mengenai current liquidity. Sementara pemegang saham, ya, para investor itu lebih cenderung menyukai data-data mengenai rasio profitabilitas. Kenapa? Karena dia konsen terhadap pengembalian dana yang dia investasikan. Sedangkan kalangan perbankan akan lebih suka dengan rasio-rasio profitabilitas dan leverage rasio. Kenapa? Karena sebagai dasar bagi analis kredit untuk memberikan kredit kepada para nasabahnya. Bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan labanya, berapa labanya, bisa nggak keukur kalau misalkan dikasih
kasih beban bunga sekian, gitu kan? Sehingga perbankan lebih cenderung ke profitabilitas untuk melihat kemampuan dalam mencari labanya. Nah, ketika dia sudah bisa diukur kemampuan mencari labanya, maka akan dapat bisa diukur juga kemampuan dia mengembalikan pinjaman yang dia berikan dari bank tersebut. Oh, misalkan dia perusahaan ini profitabilitasnya dia kemampuannya adalah 25%. Oh, berarti kan kalau 25% dengan aset 1 miliar dengan aset yang dimiliki 1 miliar, nanti kemampuan dia adalah misalkan dengan kondisi adalah paling tinggi adalah 30%-nya. Nah, itu bisa dianalisis dengan rasio-rasio keuangan tersebut. Nah, setiap data rasio itu juga tergantung dari keperluan datanya, yang mau mana yang akan dia pakai. Contoh misalkan untuk melihat baik atau tidaknya sebuah nasabah, maka lihat dari difference-nya. Perusahaan ini baik nih dari segi pengembalian, berarti lihat different rasionya berapa dia dengan saja memenuhi unsur di atas standar minimalnya, ya, sehingga nanti mudah. Oh, ini cukup bisa dikasih pinjaman. Oh, ini nggak bisa karena apa? Limparannya dia kecil, nggak akan terkejar. Nah, itu dasar-dasar nanti dalam pengambilan keputusannya. Nah, analisa rasio dapat dilakukan secara cross section atau time series. Cross section tadi membandingkan rasio keuangan perusahaan berbeda untuk waktu yang sama. Jadi kalau cross section adalah membandingkan rasio keuangan perusahaan yang berbeda untuk waktu yang sama. Jadi misalkan membandingkan perusahaan dengan perusahaan utamanya dengan industri ataupun dengan industri dengan cara ini disebut dengan benchmarking. Jadi misalkan pengen lihat kemampuan perusahaan tahun 2020, perusahaan misalkan restoran, kita lihat dengan restoran yang lainnya yang bertahan. Nah, itu bisa dilakukan dengan benchmarking, ya. Ada yang kedua adalah time series. Analisis time series itu adalah biasanya dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan kinerja perusahaan melalui rasio-rasio keuangan. Nanti secara keseluruhan akan bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian bagaimana kinerja pencapaian selama tahun tersebut, sehingga nanti akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja. Oh, berarti bagian marketing pencapaiannya sekian. Oh, berarti apakah sesuai target atau tidak, kan gitu akan kelihatan. Kalau misalkan sesuai target, berarti apa faktor pendukung bahwa ini targetnya tercapai. Nah, oh ini ternyata menjadi untungnya, berarti kan ini yang harus dipertahankan. Kalau misalkan bagian yang lain tidak tercapai, jangan langsung di judgment, lihat dulu, kan? Kenapa tidak tercapai? Apa faktor penyebab tercapai? Apakah dari internal? Apakah dari eksternal? Kalau misalkan lihat dari internal dulu, oh ternyata sesuai dengan strategi, sesuai dengan keputusan perusahaan. Kalau misalkan keputusan perusahaan udah oke, berarti tidak ada masalah. Mesti ada yang masalah adalah, oh lihat di luar, di eksternal, apa yang terjadi di eksternal. Apakah terjadi penurunan ekonomi, apakah terjadi persaingan yang lebih luas, apakah terjadi perubahan siklus, apakah terjadi perubahan iklim, misalkan, ya, kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang dipengaruhi oleh iklim. Ya. Nah itu. Nah ini satu, di sini ada macamnya rasio likuiditas. Yang paling ramai biasanya yang paling utama adalah current ratio, di mana membandingkan aset lancar dengan utang lancar. Nah, di sini likuiditas melakukan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jadi tempo. Jadi di sini adalah melihat kemampuan perusahaan mengembalikan utang-utang jangka pendeknya dengan membandingkan utang lancar yang dimiliki. Kenapa utang lancar? Kenapa? Karena aset lancar. Kenapa aset lancar yang menjadi pembanding? Kenapa? Karena aset lancar adalah aset yang paling cepat bisa diuangkan atau disebut dengan aset yang paling liquid, ya. Quick ratio, nah ini lebih liquid lagi karena unsur persediaannya dikurangi. Kalau tadi kan current ratio aset lancar secara total dengan persediaan. Kalau ini quick ratio persediaannya dikurangi, ya, lebih liquid lagi. Nah ini contohnya menghitung current ratio dan quick ratio. Kita lihat ada jumlah aset tetap aset lancarnya 60 juta,
utang lancarnya berapa? Sekitar 20 juta ya. Kita lihat aset lancarnya 60 juta, oh ya utang lancarnya 30 juta. Maka hasilnya dari current ratio ada 2. Apa arti 2? Nah, ini yang saya bilang tadi. Bapak Ibu harus bisa menginterpretasikan hasil dari analisa rasio ini. Apa artinya 2 coba? Nah, di sini kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancarnya dengan aset lancarnya adalah sebesar 2/1 atau 200%. Artinya bahwa setiap hutang lancar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, setiap 1 rupiahnya itu dijamin oleh aset lancar sebesar 2 rupiah. Jangan kebalik. Aset yang cuma punya 1, ngutangnya 2, ya nggak akan kebayar, gitu kan? Gitu kan? Nah itu ya. Kemudian quick ratio dia lebih liquid lagi karena unsur persediaan dikurangi. Nanti kan 60 kurang 25 juta dibagi 30. Hasilnya adalah 1,167 atau 116%. Artinya bahwa setiap 1 rupiah utang lancar dari perusahaan tersebut dijamin oleh aset lancar tanpa persediaan sebesar 1, masih lebih unggul. Artinya bahwa kalau utangnya jatuh tempo 1 rupiah udah harus lunasi dengan aset yang dimiliki, aset lancar yang dimilikinya tanpa persediaan. Jadi nggak mesti harus jual persediaan. Ya. Nah, ada rasio solvabilitas. Nah, solvabilitas ini adalah rasio seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai utang dan pihak luar. Jadi, dan kemampuan perusahaan yang digambarkan dengan equity atau modal. Perusahaan yang baik mestinya memiliki potensi modal yang besar. Nah, ini kita melihat aset yang dimiliki perusahaan ini besar, tapi apakah itu besar milik sendiri atau besar adalah milik orang lain masih hutang ya. Ini di sini rasio solvabilitas. Nah, ini yang pertama adalah debt to total asset ratio. Di mana total utang dibandingkan total aset. Semakin besar, nah lihat nih, semakin tinggi risiko ini menunjukkan semakin besar pula pendanaan dari utangnya. Artinya bahwa semakin besar rasio ini, maka semakin berisiko perusahaan itu tidak bisa membayar utang. Ya. Jadi rasio yang tinggi menunjukkan bahwa rendahnya aset perusahaan yang dimiliki. Jadi kalau misalkan rasio ini tinggi, berarti perusahaan sebagian besar asetnya dibiayai oleh hutang. Ya. Nah, ini debt total asset ratio. Ya. Sekarang kan ramai tuh di perusahaan Cina, Evergrande udah mulai collapse ya, karena rasio hutangnya sudah melebihi batas kemampuan maksimalnya ya. Nah, sekarang ada rasio hutang terhadap ekuitasnya. Di sini ada debt to equity ratio. Total hutang dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. Semakin rendah rasio ini, maka semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Tetapi kebalikannya, semakin besar rasio ini, maka semakin kecil pembiayaan yang dibiayai oleh ekuitas para pemegang sahamnya, atau adalah semakin berbahaya perusahaan bagi para kreditur ya. Jadi bahaya nih kalau semakin tinggi. Kenapa? Berarti kan hutangnya semakin besar ya. Dan kemampuan perusahaannya kemudian semakin turun. Ini contoh. Aktiva sekian, utang jangka pendek, jangka panjang, pemegang sahamnya, dan total ekuitasnya. Kita lihat total utangnya adalah 1,4 ini ya. Nanti total utangnya jangka pendek dan jangka panjang ditambahkan. Ya. Nah, dibandingkan lalu di sini 81%. Artinya apa? Artinya bahwa setiap utang sebesar 0,81 rupiah atau 18 sen itu adalah dijamin oleh 1 rupiah oleh equity yang diberikan oleh pemegang
saham, ya. Jadi ini harus dipahami. Nah, ini yang pentingnya ya, arti-arti ini yang harus Bapak Ibu baca dengan baik, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempresentasikan dengan baik juga. Nah, ini adalah total aset dengan total utang. Total utangnya dan total asetnya. 45%. Berarti ini di atas batas masih besar sih. Asetnya masih besar milik equity, milik saham, milik sendiri. Tetapi sudah mendekati 50-50 ya. Jadi 55% masih dimiliki oleh modal sendiri, 45%-nya sudah dimiliki oleh merupakan bersumber dari utang ya. Nah, rasio profitabilitas adalah rasio untuk menghasilkan laba ya, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, di sini banyak ya, ada GPM, ada NPM. Kemudian ada juga ROE. Nah, itu ya. Ada Bapak Ibu tinggal menghitung saja data. Yang paling penting dalam rasio-rasio ini adalah Bapak Ibu tahu sumber datanya. Jadi kalau mau mencari rasio likuiditas, mana data yang harus kita lihat? Data mana yang harus kita bandingkan? Setelah itu kita hitung, keluarlah hasilnya. Bapak Ibu harus bisa menerangkan apa arti angka-angka analisis yang diperoleh dari hasil analisanya. Ya. Nah, seperti itu dulu Bapak Ibu mungkin untuk materinya. Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Nah, berarti kan Bapak Ibu harus pelajari dulu ya. Kayaknya masih bingung. Ya, nanti saya share materinya, Bapak Ibu silahkan dilihat. Nanti absennya di YouTube aja ya nanti. Akan Bapak Ibu ke YouTube, nanti saya share absen, nama, dan NPM-nya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.